Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kesempatan siang hari ini kita bisa untuk melaksanakan pembelajaran mata kuliah filsafat pendidikan Islam, insya Allah. Setelah pertemuan pertama kemarin kita sudah sampaikan beberapa hal yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya, termasuk pertemuan kali ini, dan bagaimana proses penilaian yang akan kita lakukan pada semester 5 ini, insya Allah. Nah, untuk pertemuan kita pada siang hari ini, nanti kita akan membahas tentang tentang makna pendidikan Islam. Hari ini kita akan bicara tentang makna pendidikan Islam. Apakah pendidikan Islam itu bisa diwakili artinya dengan kata tarbiyah, atau kalau bukan tarbiyah berarti pendidikan Islam itu adalah taklim, atau kalau bukan taklim apakah pendidikan Islam itu berarti takdib. Nah, kita akan bahas itu nanti insya Allah. Namun model yang akan kita pakai bukan model ceramah, nanti kita akan buat sistem kelompok insya Allah, dan kita akan juga gunakan sistem diskusi nanti. Itu yang kita pakai, sistem diskusi, kemudian masing-masing kita akan buat kelompok. Setelah itu kita akan buat presentasi. Jadi masing-masing nanti akan membuat presentasi. Namun sebelumnya mari kita awali perkuliahan kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya absen dulu pertemuan ini. Abdullah Arif Rahman ada ya, Muhammad Yahya, Muhammad Iqbal, Nabil Yazid, Muhammad Yazid Ridho, aina huwa lam ya'ti, Mus'ab lam ya'ti, Yafi, tayyib, Alif Muhammad Firdaus, Syahril, Faisal, Hamzah, Asha Wafda, tayyib, Darin, Marido, Dina Parlina, tayyib, Diva Putri, mana Diva? Oke, Rahmatul, Anissa Khairiyah, Lulu, Mutiara, Aisyah Hanif, tayyib, Alicia, Amanda, tayyib, Anissa Sundus, Anissa Zahra, Jambi, Ana Jambi, Asyir Yadak, oh ya, Aufa Kipti, Aulia Hanifah, Lam Ta'ti, Lam Tahdur. Pertemuan kita kali ini akan kita lalui dengan metode diskusi dalam kelompok kita masing-masing. Nanti kita akan buat kelompoknya. Kemudian yang kedua, setelah diskusi Anda wajib Anda wajib berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Setelah itu Anda memilih 3 pilihan. Anda memilih 3 pilihan dari pilihan berikut. Pendidikan Islam itu apakah disebut tarbiyah, atau apakah dengan taklim, atau apakah disebut dengan takdib. Kalau kamu milih salah satu dari 3 ini, maka yang harus kamu lakukan adalah apa alasannya? Alasan yang mendasari. Berarti mengeluarkan
dalil dari Quran dan Sunnah. Anda wajib mengeluarkan dari Quran dan Sunnah. Qurannya apa, Sunnahnya apa. Oh, kalau saya milih tarbiyah, pendidikan Islam itu dimaknai tarbiyah karena ayat Al-Qurannya bicara begini, hadisnya bicara begini. Oh, pendidikan Islam itu taklim, alasannya apa. Oh, pendidikan Islam itu takdib, alasannya apa. Oke, setelah itu Anda wajib memberikan tafsiran singkatnya atau syarahnya. Tafsiran singkat dari ayat yang berkaitan dengan tarbiyah kalau kamu milih tarbiyah. Oh, pendidikan Islam itu tarbiyah. Oh, pendidikan Islam itu taklim. Sebutkan ayat atau hadisnya, setelah itu sebutkan tafsiran atau syarahnya. Berarti kamu wajib membuka tafsir. Kamu wajib membuka hadis. Kamu boleh menggunakan laptop, kamu boleh menggunakan HP. Gitu. Oke? Setelah itu kesimpulan. Kesimpulannya apa? Oh, saya milih tarbiyah. Tarbiyah adalah sebuah kata yang lebih cenderung pas untuk pendidikan Islam. Alasannya ini dan ini, tafsirannya ini dan ini, kemudian kesimpulannya apa? Begitu. Oke, siap? Baik. Namun sebelum kita mulai, saya minta kelas ini kita rubah. Kelas ini kita rubah sesuai dengan kelas model diskusi, karena kalau dengan cara seperti ini diskusi nggak akan jalan. Untuk itu saternya saya minta dipinggirkan dulu, kemudian nanti yang putra sebelah sini semua, yang putri sana ke sini. Jadi mohon berhadapan-hadapan. Setelah itu nanti kita akan gunakan model diskusi dan model presentasi. Saya beri kesempatan 2 menit untuk mengubah posisinya. Silahkan. 5 ya, oke. Saya mulai dari sekarang. Kita hitungnya 1 sampai 5, setelah 5 1 lagi. Oke, siap? Wah, Ustaz nggak konsentrasi nih. Dihitung dari Nabil, Iqbal. Oke, 1. Satu. Oke, nanti kembali lagi yang 1 ke sini. Enggak. Yang 1 di sini, yang 2 ke sini, yang 3 ke sana, 4 sana, 5 belakang sendiri. Oke, silakan. Oke, silakan. Ini 1. Satunya 4 cowok semua. Ayo. Sesuaikan kelompoknya dulu dengan hitungan yang ada tadi. Oke. Situ kelompok berapa? Kelompok 5. Geser. Oke, siap ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Arahkan telunjuknya. Siapa? Siap? Sudah? Nggak harus cowok. Nggak harus cowok, nggak harus cewek. Bisa cewek, bisa cowok. Saya ulang. Saya hitung sampai 3 kali. Saya hitung 3 kali. 1, 2, 3. Yang paling banyak berarti dialah ketua kelompoknya. Oke. Oke, selesai. Ketua kelompok maju ke depan. Ketua kelompok maju ke depan. Oke. Berarti ada 5 ya. Ini ambil 1. Ini ambil 1. Dibagikan aja. 1 lagi siapa? 1, 2, 3, sini. Ya. Oke. 1 kelompok berarti 1 kertas dan 1 spidol. Sudah? Oke. Ustadz kasih waktu 15 menit masing-masing mendiskusikan apa yang sudah Ustadz terangkan. Pendidikan Islam ini mau kamu pilih maknanya dari tarbiyah atau taklim atau takdib. Sertakan alasannya, sertakan tafsirannya, dan sertakan kesimpulannya. Siap? Oke?
Ada yang mau nanya sebelum berbuat? Silahkan. Intinya Anda bertanggung jawab terhadap apa yang Anda pilih, apapun itu. Anda boleh milih tarbiyah, Anda boleh milih takdib, Anda boleh milih taklim, terserah kamu. Yang penting nanti kamu saya minta untuk presentasi dan teman-teman kamu nanti akan melakukan saran kritiknya. Siap? Oke, saya beri waktu 15 menit, silahkan yang kelompok 4 dan 5 keluar. Cari tempat di luar tapi yang dekat saja. Kelompok 1, 2, dan 3 zigzag, 1, 2, dan 3 di dalam. Atau yang 2 ke sana aja. Di luar. Di luar aja yang 2. Ini cukup yang kelompok 1 sama siapa lagi tadi? Kelompok 3 ya. Nah, silahkan. 15 menit. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya dan dibuat serapi mungkin. Oke. Dibuat serapi mungkin. Tulis kelompoknya jangan besar-besar. Dibuat serapi mungkin. Mau di mana? Sini aja, jangan jauh-jauh, sini aja. Sini aja. Ini enggak apa-apa. Ditulis serapi mungkin. Nama kelompoknya, ketuanya harus dirapikan. Kalau kita menjelaskan penggunaannya pada apa gitu boleh kan? Pilihannya 3. 1, 2, 3. Kalau Anda memilih dari ketiganya, Anda harus punya alasan. Alasannya apa dan lain sebagainya. Siap ya? Dirapikan. Itu hanya 1 lembar, yang saya nggak punya yang lain. Ditulis dengan rapi, nama kelompoknya ditulis, jangan besar-besar, yang penting terbaca. Oke, ditulis dengan rapi, jangan terlalu besar, yang penting rapi, karena itu nanti mempengaruhi nilai. Nama kelompok wajib ditulis. Oke, segera ditunjuk petugas-petugasnya. Siapa yang akan bertindak menulis presentasi, siapa yang nanti akan bertindak itu. Oke. Ayo dirapikan dulu tempatnya biar duduknya nyaman. Siapa yang nulis, siapa yang presentasi, siapa yang mencari harus segera dikerjakan. Ini cuman punya waktu 15 menit saja, tidak lebih. Tugas-tugas harus segera dibagi. Diprediksi 1 halaman tuh harus cukup. Nanti kelompok itu nama-nama kelompoknya kecil-kecil aja. Ya. Jadi nanti dibagi berapa kotak gitu, berapa formatnya. Nanti dipastikan 1 halaman cukup ya. Dipastikan 1 halaman cukup. Saya nggak mau memberikan kertas lain. Ya, karena presentasi itu hanya poinnya saja. Yang penting kan poinnya. Mana hasilnya? Masih ditulis strategi. Oke. Kelompok 2 memilih apa? Tarbiyah. Tulis dulu pilihan tarbiyah mana. Ya silakan, mau di tengah, yang penting jelas. Dalilnya hadis 1
Quran 1. Tapi kalau mau Quran 2 boleh. Quran 2 boleh tanpa hadis. Waktu sudah selesai, segera kembali ke dalam kelas. Ayo silahkan. Kita akan mulai presentasinya. Ayo, segera. Kita akan mulai presentasinya. Masing-masing kelompok segera menuju ke dalam kelas. Sambil bekerja. Minta ke kelompok berikutnya, kelompok berapa itu? Kelompok 5 silakan. Kelompok 5. Presentasinya ke sini. Oke, boleh dibantu silakan. Tapi intinya presentasinya ke arah saya, ke arah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya sebagai presentator, ketuanya Nabil, dan anggota-anggotanya yang sudah tertulis saya gambar. Kelompok kami memilih pendidikan Islam dan taklim, yakni minal fi'li allama yu'allim, berasal dari kata allama yu'allim yang artinya mengajarkan. Dan untuk kata taklim sendiri artinya adalah pengajaran, yaitu dia bentuknya masdar. Saya ambil menurut Muhammad Thalib, taklim memiliki arti memberitahukan sesuatu kepada seseorang yang belum tahu. Makanya kami keluarkan ambil dalil dari salah satu ayat dalam Al-Quran, ayat surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa 'allama adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'iha ula in kuntum ta'lamun. Faqala anbi'uni bi asma'iha ula in kuntum shadiqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dia ajarkan kepada Adam alaihi salam nama-nama benda semuanya. Kemudian Allah perlihatkan kepada malaikat. Seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Nah, makanya secara pengertian tadi taklim adalah pengajaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Dan dalam proses taklim ini kita insya Allah sudah ketahui bersama, salah satu yang menjadi objek terpenting adalah yaitu mu'alim, yakni pengajar. Dan di selain mu'alim adalah ada muta'alim, yakni yang diajar. Dalam proses taklim ini ada mu'alim dan ada muta'alim. Dan seperti yang kita sudah dengar semuanya juga, ada namanya kitab taklim muta'alim, dan kita dengar juga ada majelis taklim dan sebagainya. Makanya itu kita sebut sebagai media pengajaran atau proses pengajaran. Berarti pendidikan Islam lebih tepat dimaknai dari taklim. Tayyib. Menurut kelompok kami. Ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi. Kesimpulan. Jadi kesimpulan kita ambil dari salah satu. Ya. Kita sudah hafal semuanya insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Jadi kata-kata di hadis ini adalah apa tadi? Khairukum man ta'allam. Ta'allam ini belajar Al-Quran. Yang tadinya kita belum bisa membaca Al-Quran, maka kita belajar supaya kita bisa. Baik. Terima kasih, kita berikan plus ke kelompok ke-5. Takbir. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai takbir boleh, pakai sholawat boleh, pakai tepuk tangan boleh. Oke, kelompok ke-1 silahkan maju ke depan. Kelompok 1 silahkan. Akan lebih bagus ketika presentasi itu menggunakan data yang sudah kamu tampilkan. Data kan sudah kamu tampilkan, kenapa kamu harus pakai HP? Nah, gitu loh maksud saya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perkenalan dari kelompok 1, ini pendidikan adalah tarbiyah berdasarkan dari dalil surat Al-Isra ayat 24. Wafid lahumma janaha kulli minal rahmati wa qur rabbil hamduma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua
telah mendidik aku pada waktu kecil. Nah, penggunaan kata tarbiyah pada ayat tersebut yakni ibu dan ayah telah mendidik sejak kecil, memenuhi kebutuhannya, yang mana ketika anak-anak masih kecil itu masih serba ketergantungan. Nah, oleh karena itu ayah dan ibu itu mendidik anak tersebut agar menjadi lebih baik. Nah, kemudian sang anak itu wajib bersikap sopan dan hormat untuk membalas jasa kedua orang tuanya. Oke, berarti alasan utama kenapa pendidikan Islam lebih dimaknai dengan tarbiyah karena ada lafadz robbayani soghiro, karena robbaya berasal dari kata robba atau robia yang kemudian diartikan dengan pendidikan atau tarbiyah, begitu ya. Baik, terima kasih untuk kelompok pertama, kita berikan aplaus. Saya persilakan duduk kembali. Silakan kelompok terakhir. Siapa yang akan menyampaikan? Silahkan. Kelompok terakhir, kelompok ke berapa ini? Kelompok ke 3. Oke, silahkan. Ya, silahkan. Di sini saya akan mempresentasikan ideologi kita kelompok 3. Kita memilih tarbiyah sebagai alat pendidikan. Itu kita mengambil tadi dari yang sudah disebutkan oleh kelompok 1 juga, dari Al-Isra ayat 24. Dia harus hamma kama robbaya yang soghiro. Kenapa di sini kan mengartikan robbaya ini sebagai mendidik gitu kan? Karena kan kalau misalnya kita lihat robbaya yang soghiro, mendidik dari waktu kecil gitu ya. Itu berarti menunjukkan adanya proses terus-menerus yang dilakukan oleh seorang kepada orang yang dididik, dari kecil hingga besar gitu ya. Hal ini, tafsiran ini juga diperkuat oleh hadis Bukhari Muslim yang mengatakan kunu rabbaniyina ulama ulama. Jadi di sini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan robbani itu adalah ulama. Mereka adalah orang-orang yang lembut, fuqaha, mereka adalah orang-orang yang faqih atau yang memahami ilmu agama gitu ya, dan juga ulama, mereka orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, kalau misalnya Imam Al-Baidawi sendiri itu mengatakan bahwasannya ya tarbiyah itu adalah penyampaian satu sedikit demi sedikit. Berarti dia membutuhkan proses ya, dan juga telitian gitu. Dan menurut ditambah gitu ya, tarbiyah itu sering digunakan dalam ilmu bahasa Arab itu mengacu pada proses pengembangan potensi. Sekali lagi ini kembali kepada proses yang bertahap dan terus menerus gitu. Taib. Lalu terus tarbiyah sendiri kalau misalnya dalam ilmu bahasa gitu ya, ini dalam menurut Imam At-Tabari, tarbiyah adalah pengembangan dan bimbingan jasad, akal dan jiwa yang dilakukan secara terus menerus, lagi-lagi secara bertahap gitu. Dan ini sesuai dengan makna pendidikan. Pendidikan itu kan mencakup kognitif, afektif dan juga psikomotorik gitu. Jadi tadi ini maknanya sesuai bimbingan jasad, akal dan jiwa gitu. Dan juga sebagaimana yang telah dijelaskan pada kitab Fathul Bari, tarbiyah itu adalah mendidik anak melalui penyampaian ilmu gitu, menggunakan metode yang sudah diterima. Itu tadi beberapa penguat dari tafsir untuk tafsiran surat Al-Isra ayat 24. Taib, terima kasih. Mana tarbiyah adalah pendidikan adalah tarbiyah. Karena tadi tarbiyah itu sudah mencakup 3 hal, kognitif, afektif dan juga psikomotorik gitu ya, dan juga dilakukan secara perlahan sesuai dengan pendidikan. Terima kasih, kita berikan plus kepada kelompok 3. Baik, saya kalau mau ngasih nilai berapa nih ya? Kalau mau ngasih saya kalau mau ngasih nilai berapa ya? Ayo. Untuk kelompok 4 saya kasih nilai 100. Untuk kelompok 2, kelompok 2, 5, 1 dan 3 saya kasih nilai 100 juga. Nah, karena saya tidak melihat ada kesalahan. Yang ada hanya
perbedaan. Tapi saya ingin sampaikan kepada kamu, ini kenapa nggak ada yang milih takdib ya? 5 kelompok ini yang milih tarbiyah ada berapa nih? 1, 2, 3. Terus yang 2 milih taklim. Ayo, kira-kira ada masalah nggak dari pilihan kita? Nggak ada masalah sebenarnya. Dari pilihan kita nggak ada masalah. Semuanya nilai 100. Cuman mohon maaf, proses ini mungkin baru kita lakukan sekarang ya. Kita jadi mengerti, jadi pengenal ternyata ada beberapa pemikiran yang kita tidak ketahui dari kelompok lain yang ternyata juga benar. Dan tadi waktu kita ngerjakan kerjaan kelompok kita di dalam kelompok kita seakan-akan ada hal yang harus kita korbankan. Saya biasa mimpin, sekarang dipimpin. Betul nggak? Ini saya biasa mimpin kok sekarang dipimpin. Mau tidak mau saya harus menerima perintah. Saya harus siap menerima tugas yang diberikan kepada saya. Dan ternyata dari belajar kelompok tadi Anda mengerti bahwa ada banyak pilihan di dalam anggota masing-masing. Yang itulah kemudian tugas ketua kelompok untuk mengkombinasikan, mengkonfirmasikan seluruh perbedaan yang ada. Sehingga pilihan kelompok adalah taklim. Sehingga pilihan kelompok adalah tarbiyah. Walaupun nggak ada sekarang yang milih takdib. Saya kasih nilai 100 semua karena nggak ada yang salah. Tapi yang harus kamu ketahui, Bapak Ibu sekalian, pendidikan Islam itu tidak terikat, tidak terfokus pada salah satu dari 3 yang ada. Tidak terfokus. Kenapa? Karena pendidikan Islam itu ya mencakup semuanya. Ya taklim, ya tarbiyah, ya takdib. Kalau kita mengandalkan taklimnya tok, takdibnya nggak ada, dia nggak belajar adab dong. Dia nggak belajar menghormati orang tua dong. Dia nggak belajar menghormati orang-orang yang mungkin di luar kita. Kalau dia hanya tarbiyah tok, digedeke lah, tapi nggak ada taklimnya juga bingung. Makanya dalam pendidikan Islam, kombinasi dari tarbiyah, taklim, takdib itu akan selalu ada. Makanya kemudian di Indonesia, ranah di Indonesia, pendidikan Islam, pendidikan Islam gitu. Tidak memetakan, tidak memisah-misahkan antara taklim yang mana, takdib yang mana, tarbiyah yang mana. Harus diramu jadi satu. Maka itulah pendidikan Islam yang integral. Integral antara taklim, takdib dan juga tarbiyah tadi. Maka bisa jadi ketika anak-anak kita nanti mohon maaf, dia akan bertetangga dengan orang-orang yang non-Islam umpamanya nih. Karena kita sudah mentaklim bahwasanya orang kafir harus mati umpamanya. Ya kan ngertinya itu tok, terus gimana? Nggak ada adabnya, nggak ngerti tarbiyahnya, akhirnya dia terjerumus kepada sikap-sikap yang buruk. Mohon maaf, terkadang anak mempunyai sikap yang buruk terhadap tetangganya yang non-Islam. Walaupun sebenarnya dia manusia yang punya keakidah lain, kita tetap harus mempunyai sikap yang lebih baik. Rasulullah SAW juga bersikap yang baik terhadap orang-orang Yahudi, terhadap orang-orang Nasrani. Mereka tidak ngajak perang, ya kita nggak perang. Bahkan selama mereka mengajak perang, kalau kemudian kita lebih bisa mendahulukan islah, kenapa harus perang? Padahal Rasulullah SAW adalah panglima tertinggi dan panglima terhebat dalam sejarah peperangan yang ada. Jadi ikhwati fillah, para mahasiswa yang saya muliakan, itu kesimpulan dari Ustadz. Tarbiyah, taklim, dan takdib itu satu kesatuan pendidikan Islam. Baik, sampai sini pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Ada nggak sesuatu yang akan ditanyakan kepada Ustadz? Saya persilahkan. Kalau ada, saya persilahkan. Kalau nggak ada, kita akan menuju ke sholat, menuju ke masjid untuk sholat asar. Adakah sesuatu yang harus saya benahi? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti sudah paham semua. Besok kita akan gunakan cara lain. Tapi model diskusi ini akan lebih nyaman. Model diskusi seperti ini, duduk dengan letter U seperti ini, bisa kamu gunakan untuk ngajak anak lebih terbuka. Begitu. Ya memang kendalanya adalah yang terbiasa tidak berhadapan-hadapan dengan cewek cowok gitu kan. Akhirnya ya saling menutup pandangan gitu. Maka besok kalau letter U, saya harap nanti yang cowok di sana semua, atau di sana semua, nanti yang sini cewek-cewek semua gitu. Nanti kelompoknya kita sesuaikan insya Allah. Oke, saya kira ini
Ada pertanyaan atau cukup? Cukup ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sebagai satu motivasi buat Anda semua bahwa kita selama hidup harus selalu mementingkan husnuzon, entah kepada Allah SWT, entah kepada Rasulullah SAW, entah kepada sesama kita. Husnuzon ini akan sangat baik untuk diri kita, sehingga nanti kita bisa menjadi orang yang open mind. Orang kalau pikirannya terbuka, dia akan mudah menerima. Tapi kalau pikirannya tertutup, susah menerima. Open mind, open heart, dan open will. Ada keterbukaan hati dan juga ada keterbukaan kemauan. Oh, aku siap kok untuk ditugaskan. Oh, aku siap kok untuk begini, aku siap untuk begitu. Selama Anda bisa mengambil manfaat dari sesuatu yang akan Anda lakukan. Insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang terbaik. Demikian, mari kita berikan aplaus untuk kita bersama. Demikian, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz mohon maaf atas segala hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menuju ke masjid, silahkan.